Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali melalui video pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita masuk di dalam proses pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selesai. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak, ya. Harapan Pak Guru semoga tetap sehat, tetap semangat anak-anak, ya. Sehingga anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran ini ya dengan baik. Pak Guru awali pembelajaran kali ini, ya, tidak lupa Pak Guru menyampaikan ya salam sehat untuk kita semua dan salam DJTM. Baik, kita lanjut pada pembelajaran kita anak-anak. Kalau minggu yang lalu kita bicara tentang tema 3 yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema satunya adalah hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pada pembelajaran hari ini kita masih belajar tentang tema 3, tapi subtema 2 ya, yaitu keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Keberagaman itu artinya banyak anak-anak ya. Baik, sekarang perhatikan di slide anak-anak ya. Melestarikan sumber daya alam. Melestarikan itu anak-anak sama artinya dengan membudidayakan, mempertahankan atau memperkembangbiakan. Itu namanya melestarikan. Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu sumber daya alam yang terdapat ya di alam yang dapat dimanfaatkan untuk ya memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ya, sudah dijelaskan berkali-kali waktu pembelajaran sebelumnya anak-anak. Nah, sekarang perhatikan di last slide. Ini ada burung anak-anak. Ini adalah burung cendrawasih. Burung cendrawasih ya adalah burung khas Indonesia yang ada di kawasan hutan tropis Papua dan sekitarnya. Ya, burung khas itu anak-anak adalah burung yang unik, burung yang istimewa. Apa unik atau istimewanya dari burung ini anak-anak? Ya, dari warna burung, dari warna dari warnanya saja kelihatan menarik anak-anak. Ya, bulunya ada warna kecoklatan, ada putihnya, ada kuningnya. Kemudian juga ada ekornya yang sangat panjang sekali. Kelihatannya sangat menarik anak-anak. Hutan tropis anak-anak. Apa itu hutan tropis anak-anak? Ya. Hutan tropis itu artinya hutan yang basah, yang lembab. Ya. Hal inilah yang menyebabkan burung tersebut dikelompokkan ke dalam satwa ya endemik. Satwa itu artinya adalah hewan atau binatang atau disebut dengan fauna. Endemik itu artinya tidak ada, hanya ada di suatu tempat. Di tempat yang lain tidak ada. Berarti satwa endemik itu adalah satwa yang hanya ada di suatu tempat dan tidak ada di tempat lain. Seperti contohnya tadi itu adalah burung cendrawasih. Burung cendrawasih termasuk ke dalam marga ya Paradisea yang jika diterjemahkan artinya burung surga. Ya. Burung cendrawasih itu termasuk ke dalam marga ya Paradisea. Marga itu sama dengan kelompok ya. Ya, Paradisea yang artinya adalah burung surga. Jelas di sini anak-anak ya. Baik, kita lanjut anak-anak. Burung cendrawasih saat ini termasuk hewan langka sehingga harus dilindungi. Hewan langka itu artinya hewan yang hampir punah anak-anak. Yang jumlahnya sedikit, yang bisa dihitung. Ya, yang hampir habis. Ya. Dan salah satunya adalah cendrawasih ini anak-anak. Nah, mari kita ikut serta melestarikan burung cendrawasih dengan cara. Tadi anak-anak sudah tahu melestarikan itu artinya membudidayakan, mempertahankan atau memperkembangbiakan. Bagaimana cara melestarikan burung cendrawasih ini anak-anak? Ya, caranya adalah tidak memperjualbelikannya, ya. Kemudian tidak memelihara burung cendrawasih perorangan. Tidak merusak habitat asli di hutan. Ya, tidak merusak habitat aslinya di hutan. Kalian sudah tahu apa itu habitat anak-anak? Sudah dijelaskan berkali-kali juga sebelumnya adalah habitat adalah ya tempat tinggalnya suatu makhluk hidup.
atau tempat berkembang biaknya suatu makhluk hidup. Ketika ya habitatnya itu rusak, maka akan mengganggu perkembangbiakan dari makhluk ya atau dari hewan tersebut, khususnya burung cendrawasih. Baik, kita lanjut anak-anak. Sikap bijak terhadap hewan. Hewan peliharaan termasuk makhluk hidup. Di rumah kalian begitu banyak hewan peliharaan anak-anak. Bisa saja mungkin ayam, bisa kucing, kemudian bisa anjing, ya, bisa kelinci, dan bisa burung dan lain sebagainya. Nah, tentu kita harus mempunyai sikap bijak anak-anak, ya. Hewan peliharaan termasuk makhluk hidup. Kita berhak memiliki hewan peliharaan seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Guru tadi. Tetapi kita juga wajib merawatnya anak-anak. Bagaimana cara merawat hewan peliharaan kita? Tentu yang pertama anak-anak kita harus siapkan dulu makanannya. Setelah kita menyiapkan makanannya adalah kita memberikan makannya setiap hari dengan teratur. Kemudian mempersiapkan membuat kandangnya. Ya. Setelah membuat kandangnya adalah kita membersihkan kandangnya. Ya, selain membersihkan kandangnya juga kita harus ya memelihara ya. Barangkali memberikan dia air minum. Atau juga mungkin ketika hewannya kurang sehat diberi obat. Dan masih banyak lagi cara-cara yang lainnya, ya, sebagai bentuk ya tanggung jawab kita, ya, atau kewajiban kita terhadap hewan. Jelas di sini anak-anak ya. Sekarang kita lanjut anak-anak ya. Bacalah teks si putih di bukumu. Di buku namun nanti anak-anak ada judul bacaan si putih. Ya, teks ini adalah tentang sikap bijak ya memelihara hewan. Nanti Pak Guru akan lampirkan tugas pembelajaran nanti berhubungan dengan video ini. Baik, kita lanjut anak-anak. Menjaga keseimbangan alam. Manusia mempunyai kewajiban menjaga keseimbangan alam. Manusia itu artinya termasuk anak-anak, termasuk orang tua kalian, termasuk Pak Guru dan semuanya, ya, mempunyai kewajiban menjaga keseimbangan alam. Perhatikan anak-anak, ya. Ini di slide ada seorang yang sedang mengamati, memperhatikan alam di sekitarnya yang kelihatannya gersang, tandus, tidak lagi ditumbuhi oleh pohon-pohon. Tentu ini merupakan hal yang memprihatinkan anak-anak. Dan manusia mempunyai kewajiban menjaga keseimbangan alam tersebut. Baik, kita lanjut anak-anak. Bagaimana cara menjaga keseimbangan alam? Perhatikan, ya, tidak mengganggu kehidupan hewan liar dengan tidak melakukan perburuan liar. Bayangkan anak-anak, kalau hewan liar itu kita melakukan perburuan secara liar dan terus-menerus, maka hewan liar itu akan menjadi punah, akan habis. Anak cucu kita yang akan datang, anak cucumu yang akan datang, hanya ya mengenal namanya saja, hanya melihat gambarnya saja, tetapi yang aslinya sudah tidak lagi tahu seperti apa. Tentu ini ya sangat memprihatinkan kalau terjadi seperti ini anak-anak. Baik, kita lanjut. Penebangan hutan secara liar memberikan dampak tidak baik untuk hewan. Dampak itu sama dengan pengaruh atau akibat. Penebangan hutan secara liar merusak tempat tinggal hewan liar atau merusak habitat hewan liar. Hewan liar akan berpindah ke pemukiman warga. Pemukiman warga itu tempat tinggal warga. Tempat tinggal warga itu bisa di perkampungan, bahkan bisa di perkotaan. Hal tersebut tentu akan mengganggu warga karena hewan liar akan merusak perkebunan dan peternakan warga anak-anak. Bukan saja anak-anak ya merusak perkebunan dan peternakan warga, bisa juga mengancam keselamatan jiwa manusia. Seandainya ya hewan liar itu adalah hewan buas, ketika masuk di daerah pemukiman tentu akan mengancam ya kehidupan kita manusia dan juga mungkin mengancam kehidupan hewan-hewan yang lainnya. Baik, kita lanjut anak-anak. Rusaknya hutan menyebabkan lingkungan sekitar tidak lagi seimbang. Jelas anak-anak ya, akibat dari rusaknya hutan itu menyebabkan lingkungan sekitar tidak lagi seimbang. Perhatikan di slide anak-anak, di mana karena penebangan hutan liar secara berlebihan, yang tadinya banyak pohon, maka kelihatannya hampir tandus, hampir gundul anak-anak.
tinggal hanya pohon-pohon yang kecil saja. Kalau hal ini terjadi terus-menerus anak-anak, apa yang terjadi? Bisa terjadi banjir, bisa terjadi longsor, dan lagi-lagi bisa mengancam kehidupan manusia. Anak-anak pernah mendengar setiap musim hujan di daerah-daerah tertentu situasi banjir, longsor, banyak korban jiwa anak-anak. Ya, baik anak-anak, kita lanjut. Langkah-langkah membuat mosaik. Ya, langkah-langkah anak-anak ya. Mosaik, apa itu mosaik anak-anak? Mosaik adalah karya seni yang dibuat menggunakan potongan bahan berukuran kecil dan sejenis untuk ditempelkan pada sebuah bidang. Ya, bidang itu berupa kertas. Ya, ya. Baik, kita lanjut anak-anak ya. Bagaimana langkah-langkahnya yang membuat mosaik itu? Yang pertama, siapkan kertas origami, kertas kosong, pensil, dan lem kertas. Ya, ini adalah kertas origami anak-anak. Kertas origami itu artinya kertas lipat ya. Kertas origami itu kertas lipat, disebut dengan kertas lipat, kertas berwarna ya. Lanjut, jelas sudah di sini anak-anak ya. Kemudian yang kedua, buatlah pola kosong pada kertas kosong. Pola itu semacam apa ya, bentuk anak-anak ya. Ya. Kamu lihat di sini anak, ini ada kertas, kemudian di sini buat pola atau bentuk. Kita bisa lihat bentuknya adalah seperti kupu-kupu, polanya seperti kupu-kupu. Ya. Kita lanjut. Sobeklah kertas origami menjadi potongan kecil. Kertas origami yang sudah disiapkan tadi anak disobek ya. Ya, dengan potongan kecil, ya. Yang keempat, sobeklah kertas origami menjadi potongan kecil, ya. Sudah anak-anak ya. Yang kelima, tempelkan sobek kertas satu persatu pada pola. Ya, ini ada contohnya anak-anak. Kertas origami tadi yang sudah disobek, kemudian ditempel-tempel, ya. Dan yang keenam, ya, ini hasilnya. Lakukan terus hingga seluruh bagian pola tertutup dengan sobekan kertas origami. Apa yang kelihatan di sini anak-anak setelah jadi ini adalah kelihatan gambar kupu-kupu. Ini merupakan mosaik, ya, yang dari kertas origami tadi. Ya. Hasilnya kelihatan cantik, gagah sekali anak-anak ya. Baik, kita lanjut anak-anak. Apresiasi terhadap hasil karya seni mosaik. Tadi anak-anak sudah tahu itu apa itu mosaik. Apa itu apresiasi anak-anak? Apresiasi merupakan pemberian nilai yang baik terhadap suatu karya seni. Ya, pemberian nilai yang baik terhadap suatu karya seni itu namanya apresiasi. Nah, contoh apresiasi anak-anak bisa perhatikan di slide. Ini adalah mosaik ya. Sudah jadi anak-anak, mosaik ini sudah jadi ya dalam bentuk pohon ya. Karya mosaik ini bagus dan indah. Kata karya mosaik ini, kalimat karya mosaik ini bagus dan indah, itu merupakan apresiasi anak-anak. Ya, terus menurut saya karya mosaik ini akan lebih baik ditambahkan gambar hewan. Ini juga adalah kalimat yang menunjukkan apresiasi, menunjukkan penilaian terhadap suatu karya seni, yaitu karya seni mosaik anak-anak. Ya, apresiasi itu artinya memberikan penilaian dalam bentuk ya, entah itu berupa masukan atau mengatakan sangat baik, ya, sangat bagus, ya, sangat indah dilihat, ya, itu adalah bentuk apa? Apresiasi. Dan juga berbagai masukan sebaiknya, ya, gambar ini harus diberi warna hijau barangkali, harus ada di warna kuning supaya kelihatan lebih menarik lagi. Itu adalah juga bentuk apresiasi. Adalah bentuk penilaian. Baik anak-anak, jelas ya anak-anak? Ya. Baik anak-anak, ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita melalui video kali ini. Mudah-mudahan video ini anak-anak dapat bermanfaat bagi anak-anak di rumah. Ya, untuk terus ditonton, ya, untuk dapat ditonton. Dan dari video ini nanti anak-anak, Pak Guru akan memberikan lampiran kegiatan pembelajaran untuk anak-anak di rumah. Harapan Pak Guru, mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap sehat, dan tetap ya menjaga jarak anak-anak. Karena situasi ini kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini, virus corona ini. Mudah-mudahan anak-anak selalu mencuci tangan, ya, dan ketika keluar rumah, ya, harus menggunakan masker dan tetap menjaga jarak anak-anak. Mudah-mudahan situasi ini kembali normal, kita bisa tatap muka secara langsung, ya, seperti dulu lagi.
Akhirnya selamat belajar ya, sampai bertemu kembali. Sampai berjumpa kembali pada episode selanjutnya. Salam DJTM. Terima kasih. Dadah.